Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ada sebuah perkataan yang paling sering dibahas di Pagar Kehidupan. Dan kamu tahu nggak kata itu apa? Kata itu adalah terima kasih. Nah itu satu kata yang ingin saya ucapkan dulu kepada kamu ya sebagai sahabat saya. Halo, senyum dong. Terima kasih ya, kamu sudah menjadi manusia sespesial ini. Terima kasih ya, kamu jadi manusia luar biasa. Yang saya tahu masalah hidup kamu gak bisa dibilang ringan ya, tapi kamu masih mau loh tersenyum, terutama menghadapi orang-orang yang kamu tahu seneng banget ngelihat diri kamu tersenyum. Terima kasih ya, karena diri kamu sudah menjadi sespesial ini. Oke? Nah sekarang, sambil kamu meneruskan senyuman indahmu yang tiba-tiba muncul baru-baru ini, coba deh, saya ingin kamu jadi orang yang lebih sadar ya. Lebih sadar apa mas? Lebih sadar bahwa diri kamu ternyata jauh lebih spesial, jauh lebih baik dibandingkan yang pernah kamu bayangkan selama ini. Sekarang yuk, di bagian komentar saya ingin kamu menjawab satu pertanyaan saya dong. Pertanyaan itu sederhana. Kalau seandainya ada orang suka sama kamu, siapapun orang itu, bisa pasanganmu, bisa teman, bisa rekan kerja, dia suka nih sama kamu, kagum sama kamu. Kira-kira diri kamu bakal percaya nggak kalau kamu spesial? Tulis di komentar. Apakah yang membuat kamu jadi percaya bahwa kamu itu spesial di mata orang lain? Tuliskan itu di komentar sekarang, saya baca, nanti saya berikan hati. Karena ini penting banget. Silahkan. Nah, ini menarik nih. Mas, sebentar deh mas. Kenapa kok tiba-tiba tumben di bagian depan ini saya udah senyum-senyum sendiri nih mas? Senyum-senyum sendiri pertama karena apa yang Mas Aryan kasih ini semua relate. Namun kok tumben mas, saya tiba-tiba disuruh mengucapkan ataupun ngasih tahu apa sih yang membuat diri saya spesial di mata orang lain? Karena jujur ya, setiap kali orang yang saya tanya begini, tahu nggak jawaban mereka apa? Sama kayak kamu. Mereka bingung dan dalam hati mereka persis jawabannya seperti kamu. Apa itu? Mas, maaf nih, kayaknya saya nggak yakin deh kalau saya itu spesial. Maaf mas, saya itu nggak yakin deh kalau ada orang yang bisa menyayangi saya, menghargai saya seperti yang saya bayangkan. Karena jujur, dalam hidup saya lebih banyak mas orang yang menyakiti, lebih banyak orang yang kurang menghargai saya dibandingin mereka yang mungkin menghargai saya. Waduh, coba sekarang renungkan deh. Apakah lagi-lagi benar perkataan saya di bagian depan ini adalah satu hal yang kamu sedang alami? Ada nggak peristiwa baru-baru ini yang betul ya terjadi dalam hidup kamu tuh melibatkan orang yang bikin kamu kecewa, mohon maaf, dengan manusia? Apakah benar baru-baru ini kamu mengalami banyak peristiwa dalam hidup yang buat kamu kayak nggak yakin lagi sama ketulusan makhluk yang namanya manusia di sekitar kamu? Coba renungkan, benar? Kalau memang benar, tenang, kamu nggak usah heran. Karena sahabat Pagar Kehidupan udah biasa ya ketebak sama saya berulang kali. Nggak usah heran, itu normal. Sekarang pertanyaannya gini, diri kamu kan lagi bingung nih, ya? Lagi ngerasa gak percaya lagi sama kualitas ketulusan manusia-manusia di sekitarmu itu loh. Apalagi maaf, kok rata-rata yang nyakitin tuh bukan orang jauh mas, tapi justru orang-orang deket. Keluarga saya lah, pasangan yang saya percaya lah, teman deket saya lah, rekan kerja yang saya pikir jujur ternyata nipu lah. Banyak mas, kenapa ya? Kok saya diperlakukan seperti ini? Salah saya apa sih? Nah ini menarik nih. Ini akan kita bahas di hari ini, sekaligus saya kasih kamu bahan praktek ya, obat yang insya Allah seizin Tuhan ini kembali bisa menyembuhkan kamu. Tahu nggak apa? Nih dengerin. Jadi gini, ini sebenarnya terinspirasi seperti biasa ya, kalau kisah Quora ini akan terinspirasi dari cerita orang lain teman-teman yang mengalami kisah yang kemudian saya pikirnya menginspirasi dan enak buat diangkat menjadi sebuah topik kepada kamu, karena saya yakin kamu bisa jadi mengalami juga nih sebagai sahabat saya, persis seperti yang ada di cerita ini. Gini kisahnya teman-teman. Intinya,
Orang ini adalah seseorang yang sudah banyak mengalah sebagai anak kedua. Waduh, ini yang anak kedua langsung nih. Waduh, Mas. Aku ampun, Mas. Ini kok terlalu relate nih materi hari ini, Mas. Maaf, Mas. Terlalu relate banget, saya anak kedua. Iya, ini bener nih. Jadi kisah yang saya baca ini, intinya dia sudah terlalu banyak bersabar sebagai anak kedua, teman-teman. Sebagai anak kedua, biasanya rata-rata mereka memiliki tingkat kesabaran yang harus lebih tinggi. Kenapa? Karena satu, mereka dituntut untuk sebagai kakak. Yang kedua, tapi mereka sebenarnya juga dituntut untuk menjadi seorang adik. Jadi dua-duanya dapat tuh. Kalau anak kedua ya, jadi kakak dapat, jadi adik dapat. Nah di situ, di kisah yang saya bacakan ini, dia mengalami sebuah kepedihan. Kepedihannya apa? Dia capek banget teman-teman karena terlalu banyak ngalah. Itu intinya. Sampai di satu sisi dia tidak percaya lagi bahwa yang namanya kehidupan itu baik buat dia. Kenapa? Karena dia sama seperti kamu nih. Pernah gak diri kamu sudah capek? Capek bukan capek olahraga, bukan capek belajar menjelang ujian, bukan capek beresin rumah, bukan. Ini capeknya lebih gak enak nih. Capeknya karena lelah menghadapi orang yang palsu mulu di sekitar kita. Sampai akhirnya kita gak percaya. Nah anak ini dia sudah banyak ngalah sama kakaknya. Dia sudah banyak ngalah untuk adiknya. Bahkan dia sudah banyak ngalah di kisah ini kepada orang tuanya. Nah saya gak usah bacain kisahnya karena terlalu panjang. Saya akan memberikan itu intinya yang sedang dia alami di kisah ini. Nah akhirnya dari sini saya berpikir, sebentar deh, ini sebenarnya bukan masalah anak kedua doang ya. Bisa jadi kamu sebagai anak pertama ataupun anak bungsu yang paling akhir mengalami juga nih peristiwa ini. Dimana diri kamu sudah mengalami sindrom capek ngalah. Nah sekarang sini yuk, saya peluk kamu dari jauh sebagai seorang sahabat. Ambil nafas dulu dalam-dalam melalui hidung. Hembuskan pelan-pelan melalui mulut ya. Kemudian kamu tenang, relax. Sini deh, dengerin saya mau ngomong nih sebagai sahabat kamu. Diri kamu tuh sebenarnya baik-baik aja kok. Bener. Diri kamu sebagai sahabat saya, sebenarnya semua tuh baik-baik aja. Kalau bahasa Inggrisnya everything is okay. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena diri kamu sebenarnya adalah manusia yang spesial, tapi lupa seberapa spesialnya kamu selama ini. Saya ulangin lagi ya. Kamu tuh sebenarnya adalah manusia yang dari sananya udah spesial, tapi lupa bahwa seberapa spesialnya kamu tuh diri kamu sendiri udah lupa. Kenapa bisa lupa? Karena jarang ya, maaf banget nih, orang-orang yang belakangan ini muji kamu. Jarang ya belakangan ini orang yang mau menghargai kamu. Bahkan maaf nih kalau ini dalam, jarang ya orang yang belakangan ini mau memahami apa sih isi hati kamu. Bener nggak? Nah sini, saya akan mengajarkan kepada kamu obat yang sederhana. Obat itu adalah satu kata yang kita sebutkan di depan tadi tuh di video ini. Betul, obat kamu adalah kata terima kasih. Bukan, saya nggak menyuruh kamu mengucapkan terima kasih seperti biasanya di video yang lain, tidak. Tapi saya justru ingin membedah kenapa kata terima kasih ini bisa mengobati kamu. Sambil kita praktekkan ya. Teman-teman, pernah gak sih kamu sebagai orang Indonesia nih sama seperti saya yang lahir di Indonesia bingung? Bingungnya tuh gini loh, kenapa ya orang Indonesia kalau mengatakan sesuatu yang ada kaitannya dengan syukur, mengucapkannya tuh terima kasih. Kalau orang lain kan di Amerika atau di Barat itu thank you. Kalau orang Jepang arigato, ya kan? Kalau orang Arab syukron. Kenapa Indonesia terima kasih? Ada apa dengan kata terima dan kasih? Pernah gak kamu mikir? Betul. Terima kasih itu pada dasarnya adalah sebuah petunjuk. Barang siapa yang mau bahagia, kamu harus melakukan yang namanya sebuah filosofi terima kasih. Yaitu, apapun yang kamu terima dalam hidup, langsung kamu kasih, jangan kamu simpan. Waduh, ini dalam nih. Tenang, saya ulangin dulu. Dengerin. Apapun yang kamu dapatkan dalam hidup, yang kamu terima, jangan kamu simpan terlalu lama. Harus kamu langsung kasih kepada orang lain
sebelum itu memberikan luka kepada kamu. Wah, bingung ya? Wah, Mas, ini dalam nih, tapi saya masih bingung. Tenang, saya jabarin ya. Inilah keuntungan menonton sampai habis. Ini dagingnya nih. Sekarang kita pikir, ingat kapan terakhir kali kamu sakit hati? Bener nggak? Sakit hatinya kamu itu muncul karena ketika kamu mengalami sebuah hal yang enak-enak dari orang gitu ya, kamu tidak langsung memberikan hal itu lagi untuk kamu buang kepada orang lain, tapi kamu simpan. Misalnya gini, ada orang, ih gila kamu cantik banget hari ini, kamu dipuji, atau kamu ganteng banget di hari ini, senang dong, senang. Harusnya kamu jangan cuma senyum-senyum sendiri, kamu langsung berikan juga pujian itu kepada orang lain, bukan kepada yang memujinya. Misalnya begini, kamu cari di sosial media siapa teman kamu yang pasang foto, lagi foto narsis. Kamu langsung bilang, bro, atau sis, kamu fotonya bagus banget, terima kasih ya, kamu sudah jadi cantik atau jadi ganteng di hari ini. Lihat deh, ketika kita memposisikan diri kita sebagai pemberi kasih, di saat itulah kita terbebas dari yang namanya perasaan tidak berharga. Boleh dicoba. Tenang, saya tahu kamu masih bingung, kita jabarin lagi pelan-pelan. Gak usah garuk-garuk gitu dong. Gak usah garuk-garuk gitu, saya tahu ya. Sabar. Nah, ketebak lagi kan. Gini, misalnya gini, diri kamu udah capek ngalah selama ini sama orang tua, sama kakak, sama adik ya. Menurut kisah tadi begitu. Kenapa itu jadi musibah buat orang tersebut? Kenapa itu jadi musibah buat kamu? Sederhana. Karena selama ini kamu terlalu banyak ngasih. Tidak ada yang memberikan kamu sesuatu untuk kamu terima. Betul? Bener gak? Kalau terlalu banyak ngasih tapi gak ada satupun hal yang kamu terima, kamu ibarat kata kayak orang lagi gak pengen maaf nih, buang air kecil, dipaksa buang air kecil, lama-lama perih bos. Lama-lama perih. Lah kok ketawa? Bener gak? Pernah gak kamu di saat gak pengen buang air kecil dipaksa gitu? Lah kan perih. Bener gak? Lalu ketawa senyum-senyum sendiri. Iya toh? Lah sama. Diri kita kalau terlalu banyak ngasih sesuatu kepada orang tapi kita nggak ada yang kita terima dari orang, itu yang bikin kita kayak ngerasa hampa. Akhirnya ngerasa capek. Nah terus gimana mas? Sekarang begini, daripada kita capek mengharapkan menerima sesuatu dari orang, kenapa nggak kita lagi sih yang berpotensi untuk memberikan sesuatu kepada diri kita sendiri? Maksudnya gimana? Gini loh, sekarang pola pikirnya kita rubah mau ya? Katakan begini, boleh diucapkan, boleh dalam hati. Katakan aja begini, saya tidak mau lagi mengharapkan sesuatu dari mereka. Saya hanya mengharapkan sesuatu dari yang maha abadi, yang tidak pernah meninggalkan siapa. Siapa coba? Betul, yang maha kuasa yang menciptakan kamu. Nggak percaya? Oke, kita praktekin. Ini nih, ini dia nih klimaksnya. Kita praktekin, buktiin mas, ucapan mas Aryan bener. Oke, kita praktekin. Coba kalau kamu bisa praktek ya. Sekarang kamu ikuti kalimat demi kalimat persis seperti yang saya mau contohkan. Siap nggak? Ayo siapin dulu kondisinya nih ya. Boleh duduk, boleh tiduran, boleh dah ya. Tapi kalau lagi di angkutan, lagi di jalan nih jangan. Nanti orang bingung nih, orang kenapa pakai headset ngomong sendiri gitu. Jangan ya. Nanti prakteknya. Oke? Siap? Siap? Ikuti saya ya. Ikuti begini. Saya berterima kasih kepada Tuhan yang menciptakan saya. Saya berterima kasih atas kasih sayang dari Tuhan kepada saya. Terima kasih, saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih atas kasih sayang-Mu. Saya memilih untuk menerima kasih-Mu. Terima kasih. Saya memilih untuk menerima kasih-Mu. Saya memilih untuk menerima kasih-Mu. Selesai. Lihat, senyum gak? Loh kok bisa? Bahkan mungkin ada yang berkaca-kaca biasanya mempraktekkan ini matanya. Kok bisa ya mas? Keren banget ini. Loh, ini bukannya keren. Ini seperti sebuah hal yang sudah logis sebenarnya. Kita selama ini kan terbagi-bagi. Ada orang yang percaya kepada Tuhan, ada orang yang enggak. Nah yang bingung nih biasanya orang-orang yang setengah-setengah percayanya nih sama yang maha kuasa. Kalau yang udah beriman mah gak bingung. Lah emang Tuhan itu ada kok.
Iya kan? Yang saya lakukan barusan ini kepada kamu adalah apa? Mengkoneksikan hati kita kepada Sang Pencipta. Ibarat kata nih teman-teman, ibarat kata kalau kamu tahu ya, yang Maha Kuasa itu ibarat kata kayak menara yang signalnya selalu nyala. Cuman menara signal itu nggak akan bisa berfungsi kalau kitanya sendiri nggak mau nangkep signalnya, betul nggak? Kalau kitanya sendiri terlalu cuek sama yang Maha Kuasa, nggak pernah mau menyapanya cuman basa-basi doang, ya. Nah, yang barusan saya lakukan kepada kamu, bersama kamu adalah apa? Mengkoneksikan hati kita kepada yang Maha Pencipta dengan cara yang betul. Enak kan? Coba deh, sekarang ketika kamu lagi kecewa, lagi sedih, praktekin ini. Ini gratis kok. Ya, bagi kamu yang muslim, ayo dong, sholatnya diperbaiki yuk. Saya juga sholat nih. Zikirnya diperbanyak, zikirnya diperdalam. Karena zikir itu adalah salah satu sarana juga nih buat yang muslim untuk mengkoneksikan hati kepada yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang coba pikirin deh. Kalau dipikir-pikir video ini sederhana tapi nampol ya. Sekarang pilihannya cuma di tangan kamu nih. Mau mempraktekannya atau menjadikan video ini cuma teman kamu untuk senyum-senyum sendiri doang. Praktekin video ini ya. Karena ini emas buat kamu. Dan seizin Tuhan, insya Allah ini bisa merubah hidup kamu kalau mau dipraktekin secara rutin setiap hari. Oke? Klik jempol ke atasnya kalau kamu suka banget dengan video ini. Dan bagi kamu yang pengen curhat atau beli buku saya, bisa lihat caranya di deskripsi. Ada dan jelas ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.